Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antin Kartini SPD. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi trik atau tips agar peserta didik konsentrasi pada saat kegiatan pembelajaran, terutama dalam hal ini adalah pembelajaran sejarah. Oke. Seperti kita ketahui bersama bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan proses untuk membantu peserta didik agar belajar dengan baik. Karena melalui kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang segala hal, sehingga mereka dapat berkembang menjadi sosok ideal yang seutuhnya, bukan hanya secara fisik namun juga secara mental dan spiritual. Pembelajaran sejarah merupakan interaksi yang ada dalam proses pada saat peserta didik belajar tentang keadaan masa lalu, guna untuk kepentingan yang akan datang. Pembelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia maupun di dunia dari masa lampau hingga sekarang. Pembelajaran sejarah merupakan kegiatan proses pembelajaran tentang kehidupan yang ada di masa lalu, berguna untuk masa kini dan masa yang akan datang. Pembelajaran sejarah membimbing peserta didik agar dapat berpikir kritis dan peka terhadap lingkungannya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran sejarah tersebut yang sudah diungkapkan tadi, sesuai dengan harapan, maka dalam kegiatan pembelajaran hendaknya baik guru maupun siswa dapat bekerja sama dengan baik. Seorang guru tentunya dituntut untuk mampu maksimal dalam proses pengajarannya, mulai dari perencanaan, prosesnya, maupun sampai evaluasinya. Begitu pula dengan peserta didiknya. Peserta didik harus bersedia mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran yang sudah diungkapkan tadi di awal itu bisa tercapai dengan maksimal. Peserta didik yang tidak fokus atau kurang konsentrasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini akan menjadi salah satu penghambat bagi tercapainya tujuan pembelajaran sejarah. Nah, dalam kenyataannya sering kita menghadapi bahwa banyak peserta didik yang kurang konsentrasi ketika pembelajaran berlangsung, tentunya dengan berbagai penyebab, dengan berbagai alasan tersendiri. Nah, di sini kita mencoba memahami penyebab peserta didik kurang konsentrasi. Ini ada dua faktor, bisa internal maupun eksternal. Penyebab internalnya adalah pertama disebabkan rendahnya motivasi dalam belajar. Kedua, rendahnya minat terhadap mata pelajaran sejarah karena dianggap pembelajaran sejarah itu membosankan, tidak penting. Padahal di awal sudah disebutkan sangat besar peranan pelajaran sejarah untuk kehidupan kita sebagai manusia. Ketiga, adanya perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, ataupun dendam ketika pembelajaran berlangsung. Keempat, kesehatan jasmani. Mungkin anak sedang dalam keadaan sakit. Kemudian kenapa sakit? Bisa jadi alasan kelima, dia tidak sarapan dulu di rumah. Adapun faktor eksternal ini disebabkan karena lebih ke lingkungan yang kurang mendukung. Misalnya ketika pembelajaran berlangsung, di luar kelas itu terdapat suara bising, pencahayaan di dalam ruangan juga tidak enak untuk mata dan lain sebagainya. Kedua, modalitas belajar. Ketiga, kondisi psikologis anak. Keempat, pergaulan, terutama lingkungan dengan siapa dia bergaul, apakah memberikan motivasi anak untuk konsentrasi belajar atau tidak. Dan kelima, sarana pendukung untuk pembelajaran, apakah mendukung, lengkap atau tidak. Itu menjadi salah satu daya tarik bagi peserta mau belajar dan menjadi penyebab konsentrasi peserta didik kurang. Lalu bagaimana kita memecahkan permasalahan ini? Yang pertama, kita bisa hilangkan semua hal yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi peserta didik untuk belajar. Jadi di awal kita start pembelajaran, kita sepakat bahwa apapun yang ada di dekat siswa yang sekiranya tidak membantu untuk kegiatan pembelajaran disingkirkan terlebih dahulu. Yang kedua, sejak awal kita masuk maka ciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Bisa diawali dengan games-games dan lain sebagainya, yang tentu saja ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas. Ketiga, sisipkan waktu istirahat saat proses pembelajaran, rehat dulu, bisa disisipkan games-games yang menarik.
Kemudian keempat, berikan satu tugas dalam satu waktu. Jadi kita tidak membebani peserta didik dengan tugas-tugas yang banyak. Kelima, selalu perhatikan siswa saat mengajar. Memberikan perhatian kepada peserta didik itu menjadi nilai tersendiri bagi peserta didik. Keenam, ubah metode mengajar. Mungkin pengajar yang pola mengajar yang selama ini bersifat teacher center, kita alihkan menjadi student center. Demikian materi atau tips yang ingin saya bagi bersama rekan-rekan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.